Derap langkah jiwa muda dalam membangun bangsa. Pendidikan seiring bersamanya. Kilau semangat membara untuk Indonesia maju. Apa dayanya tanpa pendidikan? Ayo teriakan, semangat menuntut ilmu. Pembangunan bukan lagi hanya dengan peluh dan kekuatan. Mutu dari pendidikanlah yang menjadikannya ada. Begitu pula sebaliknya. Pendidikan tidak akan efisien tanpa adanya bukti, yakni pembangunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The Late Branch Podcast bersama saya, Nur Intan Putri Ayuni, dalam episode Prioritas Merdeka Belajar, Kampus Merdeka dalam Pendidikan untuk Pembangunan Bangsa Indonesia. Merdeka belajar yang bagaimana sih yang bisa berpengaruh dalam pembangunan? Well, now let's discuss. Globalisasi sangat-sangat berdampak pada pembangunan Indonesia. Perkembangan ilmu pengetahuan yang sangat cepat membuat kita ketinggalan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut. Karena itulah, sekarang bangsa memerlukan generasi unggul, yang mana generasi yang tanggap dan tangguh, memiliki semangat kebangsaan yang tinggi, siap menjadi pemimpin, dan siap menghadapi tantangan zaman yang terus mengalami perubahan. Baiklah, pertama-tama, sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit tentang pendidikan. Nah, pendidikan adalah usaha sadar yang ditunjukkan kepada peserta didik agar menjadi manusia yang berkepribadian kuat dan utuh, serta bermoral tinggi. Jadi, tujuan citra manusia pendidikan adalah terwujudnya citra manusia yang dapat menjadi sumber daya pembangunan yang manusiawi. Profesor Dr. Slamet Iman Santoso menyatakan bahwa tujuan pendidikan menghasilkan manusia yang baik. Manusia yang baik dimanapun ia berada akan memperbaiki lingkungan. Nah, pendidikan ini ditugaskan menyiapkan sumber daya manusia untuk pembangunan. Pembangunan sendiri tak terlepas dari perkembangan zaman yang tak bisa kita duga perubahannya. Dan kita semua pasti sudah tahu ya, kurikulum baru pada perguruan tinggi sekarang. Yap, benar sekali. Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Oleh karena itu, pada podcast kali ini saya akan membahas apa sih yang membuat kurikulum baru kita itu sangat berdampak pada pembangunan bangsa kita. Lalu tujuan dari kurikulum terkait untuk pembangunan bangsa. Dan apa aja sih kegiatan pembelajaran yang akan berpengaruh pada pembangunan bangsa? Nah, sebelumnya saya rasa kalian semua udah tahu ya apa itu Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Oke, secara singkat nih saya jelasin. Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini adalah hak belajar 3 semester di luar program studi. Nah, program tersebut merupakan rangka untuk peningkatan mutu pembelajaran dan lulusan pendidikan tinggi. Kita tahu kan bahwasannya dari dulu perguruan tinggi itu dituntut untuk melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara optimal dan selalu relevan. Dan kita juga tahu kalau pembangunan bangsa itu terletak dari kualitas sumber daya manusianya. Nah, inilah yang diharapkan oleh pemerintah dari program Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini, guys. Nah, lalu Kampus Merdeka ini tuh punya artian wujud pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel gitu, sehingga terciptalah kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Nah, tapi jangan
salah artian ya teman-teman. Bukan berarti kita tuh bebas mau belajar atau enggak. Nah, proses pembelajaran pada kampus Merdeka ini kan ialah salah satu perwujudan pembelajarannya tuh student-centered learning. Nah, jadi berpusat pada mahasiswanya itu. Jadi mahasiswa tuh diharapkan bisa mengembangkan kemandirian. Kemandirian dalam apa? Kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika. Kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika lapangan seperti persyaratan kemampuan, permasalahan real, interaksi sosial, kolaborasi, manajemen diri, tuntutan kerja, target dan pencapaiannya. Nah, dari sinilah intinya hard sama soft skill dari kita tuh akan terbentuk gitu. Nah, saat ini kan untuk memastikan pembangunan Indonesia itu supaya berkelanjutan ialah kreativitas sama inovasi. Nah, sebab itulah mahasiswa harus disiapkan menjadi pembelajar sejati yang terampil, lentur, dan juga ulet, atau agile learner. Makanya, melalui program ini tuh kita jadi tahu bahwasannya belajar dapat terjadi dimanapun. Mungkin kita pernah berpikir kalau belajar tuh hanya di ruang kelas, perpustakaan, labor. Gak hanya stop di situ aja, tapi belajar juga bisa di desa, di industri, tempat-tempat kerja, tempat-tempat pengabdian, pusat riset, maupun masyarakat. Pendidikan memanglah faktor utama dalam pembangunan. Kita bisa melihat contoh ya. Saya contohkan di sini misalkan dari negara Jepang, yang awalnya mereka tuh negara biasa-biasa saja, dan sekarang telah menjadi negara yang maju karena kualitas sumber daya manusia mereka yang sangat baik. Nah, itu karena mereka sangat memprioritaskan pendidikan mereka. Berbedalah dengan negara yang tanpa pendidikan atau pendidikannya rendah, pasti akan sangat sulit untuk berkembang. Untuk berkembang aja tuh sulit, apalagi maju. Kiranya jelas lah bahwa hasil pendidikan dapat menunjang pembangunan, dan sebaliknya hasil pembangunan dapat menunjang usaha pendidikan. Jelasnya, suatu masyarakat yang makmur tentu dapat membiayai penyelenggaraan pendidikannya ke arah yang lebih bermutu. Oleh karena itulah, pendidikan harus benar-benar diarahkan untuk menghasilkan manusia yang berdaya saing baik. Namun, bukan hanya itu, pendidikan juga harus mampu menghasilkan manusia yang berakhlak dan berbudi pekerti baik. Ingat ya teman-teman, pendidikan itu bukan hanya untuk mencapai ijazah atau gelar saja, namun juga kualitas kemandiriannya. Itu yang paling penting. Karena itulah, pendidikan di Indonesia ini hendaklah diarahkan untuk membangun karakter setiap individu itu yang inovatif, kreatif, mandiri, dan berdaya saing tinggi. Oke, sebelum kita melanjutkan ke pembahasan selanjutnya, kita break dulu. Stay tuned guys. Oke, kembali lagi bersama saya. Nah, di sini kita kembali melanjutkan pembahasannya. Proses pendidikan menempatkan manusia sebagai titik awal ya kan, karena pendidikan itu mempunyai tugas untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk pembangunan, yakni pembangunan yang dapat memenuhi hajat hidup masyarakat luas serta mengangkat martabat manusia sebagai makhluk. Nah, bahwa hasil pendidikan itu menunjang pembangunan, itu dapat kita lihat dari peningkatan kondisi sosial ekonomi peserta didik yang mengalami pendidikan tersebut. Nah, jadi
sekarang apa aja sih bentuk kegiatan pembelajaran yang berpengaruh terhadap pembangunan bangsa ke depannya? Nah, sebenarnya itu banyak banget, tapi di sini saya akan membahas beberapa aja kayaknya. Nah, yang pertama itu ada pertukaran pelajar, yang mana saya kasih contoh di sini ya. Kegiatannya itu, misalnya di sini saya tertarik tuh di pertukaran pelajar program studi lain pada perguruan tinggi yang sama. Nah, di sini tuh mahasiswa diharapkan mampu menguasai 3 CPL prodi tersebut. Contohnya itu yang dapat atau bisa ngambil program ini tuh program studi manajemen ataupun akuntansi gitu. Ini salah satunya aja ya yang saya sebutin itu, yang mana ada capaian pembelajarannya. Salah satunya itu mampu merancang suatu produk, dan diharapkan mahasiswa tersebut tuh mampu melaksanakan fungsi pemasaran. Nah, ini kan juga berdampak besar banget kan untuk bangsa sebagai insan yang mandiri itu ke depannya gitu. Nah, yang kedua itu saya sangat setuju sekali yang satu ini, yakni kegiatan wirausaha. Program ini tuh tujuannya untuk memberi mahasiswa yang memiliki minat berwirausaha untuk mengembangkan usahanya lebih dini dan terbimbing gitu. Lalu supaya mereka bisa menangani permasalahan pengangguran yang menghasilkan pengangguran intelektual dari kalangan sarjana. Nah, kita kan bisa lihat zaman sekarang itu tuh bisa lihat dong dimana banyak banget kan mahasiswa yang udah lulus sarjana tapi masih nganggur. Nah, disinilah letak pentingnya program ini pada pembangunan bangsa. Tentunya ini akan sangat bermanfaat bagi kedepannya. Dia bisa membuka lowongan pekerjaan sehingga tingkat pengangguran di Indonesia itu berkurang lah. Nah, lalu ada kegiatan membangun desa atau kuliah kerja nyata tematik, yang mana di sini mahasiswa bersama masyarakat tuh melihat potensi dan menangani problem yang diharapkan. Mampulah untuk mengembangkan potensi desa dan merencanakan solusi untuk masalah yang ada di desa itu sendiri. Nah, untuk menetapkan mutu yang terjamin, ada anjuran nih untuk kegiatan luar kampusnya. Seperti tadi, ada kan yang bilang kegiatan berwirausaha. Nah, itu kriterianya itu bisa berhasil mencapai target penjualan sesuai dengan target rencana bisnis yang ditetapkan di awal. Nah, lalu bertumbuhnya sumber daya manusia di perusahaan sesuai dengan rencana bisnisnya itu. Nah, peran kita sebagai generasi muda terutama nih ya, untuk kita yang sedang berada atau bergerak di bidang pendidikan yang saat ini kita tempuh. Dan lagi kita harus memiliki semangat lebih lagi untuk mengenyam pendidikan setinggi-tingginya. Supaya apa? Supaya kita bisa bermanfaat bagi negara, berkontribusi dalam peningkatan pembangunan pendidikan dan bangsa Indonesia di masa yang akan datang. Nah, pendidikan itu yang menghasilkan kualitas kemandirian, bukan hanya menghasilkan gelar saja, apalagi pada zaman sekarang ini. Segala sesuatu bisa didapat dengan mudahnya, ya kan? Maka tak ayal juga orang-orang sekarang banyak menghindari proses dan tidak mau bekerja keras. Disitulah yang membuat mereka malas gitu. Jika aja pendidikan kita tuh menghasilkan banyak generasi yang mandiri, mereka yang bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Sekarang globalisasi semakin meningkat dan sumber daya manusia juga harus kita tingkatkan dan kita jadikan sebagai prioritas yang paling utama dan dalam pembangunan bangsa kita ini. Karena pendidikan merupakan cermin dari bangsa. Semoga pendidikan dan pembangunan di negeri ini tuh semakin berkembang seiring perkembangannya zaman.
Saya Nur Intan Putri Ayuni, kita bisa merdeka belajar, mutu pendidikan, mutu pembangunan. Mari bangun pendidikan yang bermutu, berwawasan dan pengalaman yang luas, serta mampu bersaing di kancah nasional. Kemudian buatlah perubahan pada pembangunan bangsa yang lebih baik lagi. Salam pendidikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.